Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang linked list ya. Oke, pertama-tama kami akan perkenalkan dulu ya kelompok kami. Yaitu ada saya sendiri, Nafsi Prananda, ada Aditya Putra Caksana, ada Muhammad Rifki Iqbal, ada Felicia, dan terakhir ada Muhammad Dafa Firmansyah. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya, untuk Dafa, saya persilahkan tempat dan waktu. Baik, yaitu pendahuluan. Linked list merupakan salah satu struktur data dasar dalam pemrograman yang terdiri dari rangkaian elemen yang saling terhubung melalui referensi atau pointer. Setiap elemen yang disebut node memiliki dua bagian utama, yaitu data dan pointer. Bagian data berfungsi untuk menyimpan informasi atau nilai yang ingin disimpan, sedangkan pointer menunjuk ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dikenal sebagai head, dan node terakhir disebut tail. Head berfungsi sebagai titik awal untuk mengakses linked list, sementara tail menunjukkan akhir dari daftar. Melalui head, kita bisa melakukan berbagai operasi seperti menambahkan, menghapus, atau mencari data dalam linked list. Next. Yang pertama yaitu circular linked list. Circular linked list adalah salah satu jenis struktur data linked list di mana node terakhir menunjuk kembali ke node pertama, membentuk struktur melingkar atau circular. Artinya tidak ada node dengan pointer 0 seperti pada linked list biasa. Next. Berikut contoh sederhana dari circular linked list, yaitu di sini value 1 menuju ke value 2, menuju ke value 3, lalu value 3 menuju kembali ke value 1. Next. Selanjutnya yaitu operasi dasar dalam circular linked list. Yang pertama ada operasi penyisipan. Pada operasi penyisipan, Pada operasi penyisipan terdapat penyisipan di awal atau akhir. Ada beberapa langkah yaitu putuskan tautan yang ada atau lepaskan tautan dari node yang ada untuk mempersiapkan penyisipan node baru. Yang kedua, buat tautan penerusan atau hubungkan penunjuk dari node baru ke node yang ada. Dan yang ketiga ada buat tautan loop, pastikan penunjuk dari node terakhir mengarah kembali ke node baru, menjaga siklus tetap utuh. Dan ada penyisipan setelah node tertentu. Yang pertama yaitu putuskan tautan yang ada, lepaskan tautan antara node terhubung atau node pertama dan kedua. Kedua, hubungkan simbol sisi kiri dan ke simbol baru. Menautkan penunjuk dari node pertama ke node baru. Yang ketiga, hubungkan simbol baru ke simbol sisi kanan, menautkan penunjuk dari node baru ke node kedua yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada operasi penghapusan. Yang pertama yaitu menghapus elemen saat ini. Langkah pertamanya yaitu hapus tautan melingkar antara simbol terakhir dan simbol pertama. Yang kedua, menautkan simbol terakhir ke elemen berikutnya dari simbol pertama. Yang ketiga, bebaskan atau batalkan alokasi node pertama. Yang kedua ada menghapus setelah simbol. Pada langkah pertamanya, melintas hingga simbol berikutnya yang akan dihapus. Yang kedua, langkah keduanya yaitu tautkan simbol sebelumnya ke simbol setelah simbol yang akan dihapus menggunakan penunjuk berikutnya. Dan langkah ketiganya membebaskan atau membatalkan alokasi node yang dihapus. Selanjutnya yang ketiga ada menghapus di awal atau akhir. Langkah pertamanya yaitu melintas dari simbol terakhir ke simbol pertama untuk menghapus dari akhir, dan langkah kedua, hapus tautan antara simbol terakhir dan simbol pertama. Lalu tautkan simbol terakhir ke elemen berikutnya dari simbol pertama. Langkah ketiga, bebaskan node yang dihapus, dan ada traversal
dari linked list. Mulai dari pointer terakhir dan periksa apakah null. Jika tidak, periksa jumlah elemen. Menggunakan pointer sementara untuk melintasi hingga kembali ke pointer terakhir. Next. Selanjutnya itu ada keuntungan dari circular linked list. Yang pertama, tidak memerlukan pointer null untuk menandai akhir list. Yang kedua, dapat diakses dari titik manapun. Traversal dapat dimulai dari node mana saja. Yang ketiga, cocok untuk aplikasi yang memerlukan rotasi berkelanjutan seperti sistem antrian atau permainan berbasis giliran. Next. Selanjutnya yaitu ada kekurangan circular linked list. Pada circular linked list lebih kompleks dibandingkan dengan single linked list. Membalik atau reverse circular linked list lebih rumit dibandingkan dengan single maupun double linked list. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, maka kode dapat masuk ke dalam loop tak berujung atau infinite loop. Yang keempat, lebih sulit untuk menemukan akhir dari list dan saat penyisipan di awal atau insert at start, kita harus menelusuri seluruh list terlebih dahulu untuk menemukan node terakhir atau dari sudut pandang implementasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya kasih. Yang pertama ada single linked list in data structure, yaitu daftar taut tunggal adalah struktur data linear dan searah, di mana data tersimpan pada node dan setiap node terhubung melalui tautan ke node berikutnya. Setiap simpul berisi bidang data dan tautan ke simpul berikutnya. Daftar tertaut tunggal hanya dapat dilalui dalam satu arah, sedangkan daftar tertaut ganda dapat dilalui di kedua arah. Terus, keunggulan daftar tertaut tunggal dibandingkan array. Yang pertama, penyisipan di tengah lebih mudah. Tidak perlu menggeser elemen seperti dalam array, cukup mengubah tautan antar node. Terus yang kedua, jumlah elemen tidak diketahui. Memori dialokasikan secara dinamis, sehingga dapat menampung elemen tanpa batas awal. Yang ketiga, tidak memerlukan akses acak. Cocok untuk data yang hanya perlu diakses secara berurutan. Terus, operasi dasar pada daftar tertaut tunggal. Berikut adalah operasi dasar yang dapat dilakukan pada daftar tertaut tunggal. Yang pertama, penyisipan node bisa dilakukan di kepala, di head dan tail setelah atau sebelum node tertentu. Yang kedua, penghapusan node bisa menghapus node dari. Yang ketiga, pencarian node, mencari elemen berdasarkan nilai yang tersimpan. Yang keempat, traversal daftar, yaitu mengakses setiap node dari awal hingga akhir secara berurutan. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mas Adit. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh implementasi dalam Python. Sebelumnya ini adalah di sini adalah contoh implementasi dalam single list atau dalam list. Nah, ini penjelasan kodenya. 1. 2 baris kode pertama adalah file header yang perlu disertakan. 2. Bagian selanjutnya menjelaskan struktur setiap simpul yang merujuk pada dirinya sendiri. Struktur ini berisi nilai dan penunjuk dengan tipe yang sama dengan strukturnya. Yang ketiga, tipe struktur berulang kali terhubung ke objek struktur dengan tipe yang sama. Yang keempat, ada berbagai prototipe fungsi, yaitu ada
A. Menambahkan elemen ke daftar tertaut yang kosong. B. Menyisipkan pada posisi yang saat ini ditunjuk pada daftar tertaut melingkar. C. Menyisipkan setelah nilai indeks tertentu dalam daftar tertaut. D. Menghapus setelah nilai indeks tertentu dalam daftar tertaut. E. Menghapus pada posisi yang saat ini ditunjuk dari daftar tertaut melingkar. Yang kelima atau yang terakhir, fungsi terakhir mencetak setiap elemen melalui lintasan melingkar pada setiap status daftar tertaut. Selanjutnya, nah untuk contoh selanjutnya itu ada seperti ini. Jadi penjelasan kodenya adalah 1. Jika tidak ada elemen daftar, abaikan datanya, tambahkan item saat ini sebagai item terakhir dalam daftar dan kembalikan kontrol. 2. Untuk tiap iterasi dalam perulangan dual, pastikan terdapat penunjuk sebelumnya yang memuat hasil terakhir yang dilalui. Yang ketiga, baru setelah itu penyeberangan berikutnya dapat terjadi. Yang keempat, jika data ditemukan atau tem kembali ke pointer terakhir, duel berakhir. Bagian kode berikutnya memutuskan apa yang harus dilakukan dengan item tersebut. Selanjutnya, ini adalah contoh yang selanjutnya. Oke, yang pertama untuk penjelasan kodenya itu, jika seluruh daftar telah ditelusuri namun item tidak ditemukan, tampilan pesan item tidak ditemukan dan kemudian kembalikan kontrol ke pemanggil. 2. Jika ada node yang ditemukan dan atau node tersebut belum menjadi node terakhir, maka buatlah node baru. 3. Hubungkan simpul sebelumnya dengan simpul baru. Hubungkan simpul saat ini dengan tem atau variabel traversal. Yang keempat, ini memastikan bahwa elemen ditempatkan setelah simpul tertentu dalam daftar tertaut melingkar kembali ke pemanggil. Selanjutnya, untuk contoh selanjutnya, penjelasan kodenya yang pertama itu seperti pada fungsi penghapusan sebelumnya, periksa apakah tidak ada elemen. Jika benar, maka tidak ada elemen yang dapat dihapus. Kedua, penunjuk diberi posisi tertentu untuk menemukan elemen yang akan dihapus. Ketiga, penunjuknya maju, satu di belakang yang lain, atau sebelumnya di belakang tem. Yang keempat, proses berlanjut hingga elemen ditemukan, atau elemen berikutnya menelusuri kembali penunjuk terakhir. Selanjutnya, oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik ya, kita akan masuk ke materi double linked list. Yang ini dimana ini level up dari single linked list ya, yang dijelaskan oleh Adit dengan Iqbal. Oke, langsung saja. Double linked list atau lebih tepatnya disebut double linked list ini struktur data linear ya, yang terdiri dari kumpulan node yang sering terhubung kedua arah maju dan mundur. Berbeda dengan single, kalau single only maju nggak bisa mundur gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, ini kalau kita pengandaian gampangnya seperti kereta api yang dimana setiap gerbong atau node kita analogikan sebagai gerbong ya, punya sambungan ke gerbong sebelumnya dan gerbong setelahnya. Jadi itu penghubung antara data yang satu dan data yang lainnya, seperti itu. Next. Nah, ini contohnya ya, yang seperti saya bilang tadi, dalam struktur double linked list itu ada 3 pokok. Yang pertama adalah pref, data, dan next. Pref itu previous atau sebelumnya, jadi kita untuk menghubungkan dari data sebelumnya. Terus ada data atau isi data yang kita input. Yang selanjutnya ada next. Next itu adalah penghubung dari data satu ke data selanjutnya. Dan ada head node, tail node, yang dimana head node itu adalah kepala dari sebuah node, dan tail ada kayak bagian belakang gitu, tail bagian belakang gitu.
Nah, next. Nah, ini adalah operasi dasar ya yang pada linked list bisa ngapain aja sih linked list itu. Nah, ini linked list sedikit lebih fleksibel ya daripada single list karena linked list yang double ini dia bisa menyisipkan di tengah-tengah. Seperti antaranya seperti penyisipan di depan, penyisipan di ekor, di not terakhir, penyisipan setelah sebuah not yang saya bilang tadi di tengah-tengah, atau penghapusan dari depan, dari belakang, mencari, menelusuri dari kepala atau ekor, atau menelusuri dari ekor kepala. Jadi ini lebih fleksibel daripada single linked list karena kalau single itu only kita bisa menambahkan pada bagian selanjutnya. Jadi bagian head itu udah nggak bisa diubah lagi. Kasarnya seperti itu. Next. Next. Ini ya secara gampang saya telah merangkum ya apa sih double linked list itu. Yang pertama kita definisikan dulu ya apa itu linked list. Linked list adalah strategi struktur data linear atau sebuah data yang direpresentasikan secara linear. Jadi itu satu arah gini, linear. Nah, selanjutnya double linked list adalah jenis daftar berantai yang dimana sebuah node memiliki tautan ke dari node sebelumnya dan setelahnya. Berbeda dengan single list cuma ke setelahnya. Seperti itu. Lalu double linked list mencakup semua operasi yang menambahkan. Bisa CRUD lah, bahasa gampang bisa CRUD, read, update, dan update itu bisa. Double linked list bisa itu. Dan selanjutnya ada double linked list memiliki satu bidang data dan dua tautan. Yang dimana satu bidang datanya itu sebagai intinya dan duanya lagi itu sebagai penghubung antara node satu dan yang lainnya. Nah, ini ada kompleksitas ya. Ini ada dibagi jadi tiga yaitu base case, average case, dan terakhir the worst case. Oke, next. Nah, ini ya yang saya jelasin tadi perbedaan ini rangkuman lah. Perbedaan antara apa sih? Perbedaannya single linked list sama double linked list. Yang pertama ada di sebagian struktur, yang dimana single itu memiliki satu bidang data dan satu tautan ke node berikutnya. Jadi dia tuh nggak punya tautan ke dari node sebelumnya. Jadi dia tuh only dari ke selanjutnya seperti itu. Sedangkan double itu memiliki tautan ke node sebelum dan setelah. Seperti itu. Lalu untuk transversal, yang dimana single itu hanya dapat melintasi dari kepala ke ekor satu arah doang. Sedangkan untuk double linked list bisa dari dua arah, entah dari kepala atau dari ekor, bisa semua. Lalu selanjutnya untuk memori, single linked list menggunakan sedikit memori. Jelas karena dia hanya memiliki satu tautan penghubung. Jadi itu cuma bisa satu arah, otomatis dari struktur dan penggunaan memori itu lebih hemat. Dan sedangkan untuk double, kenapa dia lebih boros? Karena bakal lebih makan lain gitu. Gampangnya seperti itu logikanya. Oke, untuk selanjutnya accessibility. Kenapa yang untuk single itu kurang efisien? Karena dia cuma bisa atau cuma punya satu tautan ke node berikutnya. Beda dengan double yang dimana dia punya dua. Jadi bisa buat akses tautan sebelumnya sama setelahnya. Next. Dah. Oke, mungkin ya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.